Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Saya ucapkan selamat ya untuk yang sudah lolos ASN Guru P3K, terutama yang tahap 1 yang sekarang ini pada proses pemberkasan. Untuk tahap 2 semoga pada hasil kelulusan final nanti tetap mendapatkan predikat lulus ASN Guru P3K ya. Dan untuk peserta seleksi tahap 3 lebih bersemangat lagi belajar, semoga semuanya lolos ASN Guru P3K tahun 2021 ini ya. Berdasarkan peraturan yang berlaku atau peraturan tentang gaji P3K baik dari kalangan struktural maupun fungsional termasuk guru telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Dalam peraturan tersebut diatur tentang rincian gaji yang terbagi ke dalam beberapa golongan. Untuk golongan guru, P3K dalam hal ini lulusan S1 yaitu mulai dari golongan 9. Sedangkan kalau PNS itu setara dengan golongan 3A. Jadi memang terdapat perbedaan jenjang golongannya. Besaran gaji guru P3K. Nah, kalau melihat golongannya yang dia termasuk golongan 9 atau setara dengan golongan 3A, jadi berapa ya nanti besarannya? Nah, gaji pokok yang akan diterima oleh guru P3K dalam peraturan tersebut adalah sebesar Rp2.966.500. Gaji tersebut mulai dari masa kerja golongan 0 tahun. Ketika guru lolos seleksi P3K, gaji pokok yang diterima itu adalah Rp2.966.500. Perlu diperhatikan bahwa ini hanya gaji pokok, artinya belum masuk tunjangan-tunjangan yang akan diterima nantinya. Nah, tunjangan yang dimaksud yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 berbunyi P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana yang dimaksud di pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Artinya, tunjangan yang diterima oleh PNS sama halnya dengan tunjangan yang diterima oleh P3K. Adapun pada ayat 2 dijelaskan bahwa tunjangan yang dimaksud terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Tunjangan keluarga itu adalah untuk istri atau suami dan 2 orang anak. Meskipun misalnya memiliki lebih dari 1 istri, tetapi yang ditanggung hanya 1 saja. Nah, untuk guru tidak menerima tunjangan jabatan struktural karena tunjangan jabatan struktural ini berlaku untuk PNS di lingkup struktural atau biasanya bagi mereka yang bekerja di kantor-kantor. Untuk guru itu masuk ke dalam tunjangan jabatan fungsional karena guru termasuk jabatan fungsional sama halnya seperti perawat atau bidan. Sedangkan tunjangan lainnya seperti yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 juga yang telah disampaikan dalam paparan Kementerian Keuangan bahwa untuk P3K bisa mendapatkan tunjangan profesi guru bagi yang telah sertifikasi dengan kuota 17.429. Selain itu, bagi guru P3K juga akan mendapatkan tunjangan khusus yaitu bagi yang bertugas di daerah terpencil ya sebanyak 13.835 orang, dan tunjangan lainnya adalah tamsil atau tambahan penghasilan yang dapat diterima oleh guru P3K yang non sertifikasi dengan kuota sebanyak 328.699 orang. Paparan Menteri Keuangan tentang P3K melihat data tersebut menjadi hal yang wajar ketika Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyebutkan bahwa hanya untuk yang berkeluarga itu bisa sampai
mencapai 4.500 juta per bulan karena mencakup tunjangan-tunjangan tersebut. Belum lagi tunjangan sertifikasi, itu di luar tunjangan yang telah disebutkan di pasal 4 ayat 2 di atas. Berikut paparan Menteri Ibu Sri Mulyani. Untuk tahun 2021 ini 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru. Termasuk dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak. Dari sisi total tunjangan kinerjanya. Anggaran yang sudah disiapkan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD sebesar 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan 24,92 triliun rupiah untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui ya bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581 baik yang untuk CPNS sebesar 27.291 dan untuk P3K sebesar 27.290. Untuk daerahnya akan lebih besar ya. Dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K akan ada rekrutmen dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang akan statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan ya, sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Nah, selain itu kami masih ada P3K non guru yaitu tenaga kependidikan. Nah, itu masih akan ada formasi sebanyak 70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24,9 triliun rupiah. Artinya sudah mau mendekati 25 triliun rupiah. Harapannya kesejahteraan guru harus berdampak pada kualitas pendidikan. Melihat data-data tersebut mulai dari gaji dan tunjangannya yang diberikan untuk guru P3K dirasa akan cukup jika kebijakan itu diberikan secara masif dan menyeluruh. Tentunya bagi guru-guru maupun tenaga kependidikan yang menyandang P3K di Indonesia. Semoga saja kebijakan ini memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas guru khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya. Tentunya bukan hanya kesejahteraan tapi juga kualitas pembelajaran yang dihadirkan di ruang-ruang kelas, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik dan mencetak generasi-generasi emas penerus bangsa atas kinerja-kinerja terbaik dari seorang guru. Nah, ini berikut ya. Ya, saya perbesar saja. Nah, ini adalah untuk yang terbesar yaitu seorang istri atau suami dengan 2 anak dengan total ini ya. Nah, bisa dicek di sana. Ada ini untuk tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan BPJS Kes ya 4%, kemudian tunjangan JKK, tunjangan JKM ya dan seterusnya. Sehingga nanti penerimaannya setelah dipotong-potong ya, itu penerimaannya sekitar 3.730.000. Ada juga ini ya gaji ke-13, kemudian gaji ke-14 yaitu THR. Ada gaji ke-13 dan gaji ke-14 untuk THR. Nah, mudah-mudahan ini benar-benar terrealisasi ya. Dan kita bersyukur alhamdulillah bagi yang sudah diterima. Nah, semoga kabar baik ini menambah semangat Bapak dan Ibu guru untuk beredukasi ya. Menambah kompetensi bagi
kualitas pendidikan yang kita berikan ya kepada siswa-siswi kita. Nah, sekian Bapak dan Ibu. Semoga informasi ini menambah semangat dan juga bermanfaat. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.